Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sedang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, angka positif COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan kurva. Sejumlah pihak mempertanyakan keseriusan DKI Jakarta dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk membahasnya, sudah terhubung dengan ahli kesehatan masyarakat, Guru Besar FKM UI Hasbullah Tabrani. Selamat siang, Pak Hasbullah. Selamat siang. Sehat Ya. semua? Alhamdulillah sehat Pak Hasbullah, semoga Pak Hasbullah juga sehat. Pak, ini tingginya angka kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, ditambah lagi dengan terpaparnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa yang perlu dikritisi dari penanganan COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, penanganan COVID sebetulnya standar di seluruh dunia sama. Kalau garis besarnya pemerintah dalam hal ini karena kita memberikan desentralisasi kewenangan kepada Pemda, maka Pemda yang harus melakukan yang pertama adalah terus-menerus mensosialisasikan, mengedukasi publik supaya publik berdisiplin, supaya tidak terjadi penularan. Kalau terjadi indikasi ada penularan, maka tugas Pemda adalah tracing, menelusurin dan lalu dites, lalu diobatin. Itu tugas Pemda. Nah, ini tampaknya kalau di DKI memang kita lihat naik terus. Kalau saya bandingkan penduduk DKI dibandingkan penduduk Indonesia cuma 3,8%. Tetapi kalau lihat jumlah kasus di DKI terhadap jumlah kasus nasional dari hasil tes saja itu 25%. Jadi artinya penduduk di DKI ini berisiko sekitar 8 kali lebih besar tertular COVID dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia. Nah, ini menunjukkan tantangan berat sekali di DKI dan para aparatnya harus betul-betul kerja keras memang. Ya, kalau tidak kerja keras akan sulit. Nah, ditambah lagi memang masyarakat di DKI banyak yang kurang disiplin. Sebagai contoh misalnya, ini saya sebut saja, waktu Pak Rizik Sihab pulang, kan begitu banyak yang menyambut, kemudian ada hajatan. Saya tidak tahu berapa banyak orang DKI, tapi pasti orang Jakarta pasti banyak sekali. Nah, tapi kan kita tahu dari berbagai berita tidak ada diisolasi. Harusnya kan kalau orang datang dari luar negeri, isolasi 14 hari itu. Iya, Pak Hasbullah, apakah rendahnya kepatuhan masyarakat DKI Jakarta akan protokol kesehatan ini juga dipengaruhi akan kurang tegasnya kepala daerah di DKI Jakarta terkait dengan adanya kerumunan maupun juga peraturan daerah terkait dengan protokol kesehatan itu sendiri? Ya, tentu saja keduanya itu saling berinteraksi. Kalau pemerintahnya kuat dan rakyatnya disiplin bagus, maka kasus akan turun. Kalau rakyatnya tidak disiplin, pemerintahnya kuat, masih bisa turun karena pemerintah bisa tekan itu. Tapi kalau pemerintahnya lemah, walaupun rakyatnya disiplin, bisa jadi kasusnya juga naik terus. Nah, di sini harus pemerintah DKI harus betul-betul introspeksi sejauh mana efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan diikuti oleh aparat-aparat pelaksananya di lapangan. Ya, kalau tidak diikutin, inilah hasilnya. Ya, saya tidak tahu seberapa besar karena saya tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh aparat-aparat di lapangan. Tapi Pemda, pemerintah harusnya punya alat untuk memantau itu. Baik. Ya, kemudian kan sudah ada sebetulnya banyak kebijakan yang diberlakukan seperti pengetatan, kemudian juga pelonggaran PSBB. Apakah kebijakan yang berubah-ubah ini juga sangat mempengaruhi dari efektivitasnya? Ya, saya kira kebijakan berubah-ubah itu kita amati itu fakta, ya, karena memang saya amatin Pemda juga didekatin oleh para pengusaha bioskop, pengusaha restoran, pengusaha mal dan sebagainya, minta ini itu, dan itulah hasil kompromi paling tidak ya. Nah, karena terjadi kompromi yang
beresiko menimbulkan kedekatan orang, maka resikonya bisa dibuktikan naik terus itu kasus DKI. Kalau saya sih sederhana aja, saya melihatnya hasilnya aja, ya walaupun ukuran-ukuran indikator yang macam-macam pakai cara ilmiah merupakan indikator untuk mengukur efektivitas, tapi yang paling jelas oleh masyarakat kan kasusnya naik dan rasionya naik terus. Memang juga kasus naik itu karena tracing testingnya juga tinggi, ya. Tapi kalau tracing testingnya tinggi, kalau tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, mestinya tidak didapatkan hasil yang tinggi. Jadi ini bagian yang Pemda harus betul-betul introspeksi supaya ke depan kita bisa lebih aman, khususnya penduduk DKI, ya, karena dengan jumlah kasus yang semakin banyak, berarti resiko kita terkena COVID di Jakarta semakin tinggi. Baik, kemudian Pak Hasbullah, dengan terpaparnya Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, apakah sebaiknya DKI Jakarta kembali tarik saja rem darurat dengan pengetatan PSBB lagi? Kalau dari segi pandangan ilmu kesehatan masyarakat sih memang harusnya sih lebih ketat, ya harusnya tidak ada kompromi. Harusnya terpaksa memang ekonomi bergerak dipaksakan lewat ekonomi daring, tidak ada yang ketemu antar orang. Saya saksikan misalnya di Jakarta ini pagi sore jalan tetap aja macet padat. Ini menunjukkan pergerakan yang tinggi. Pergerakan tinggi berpotensi menimbulkan kerumunan, dan kerumunan sangat berkorelasi dengan kasus-kasus tingginya COVID. Ya, memang harusnya lebih mengutamakan kesehatan, ya, bukan kompromi dengan ekonominya. Baik, lebih mengutamakan protokol kesehatannya, tentu juga ini harus menjadi ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta begitu ya, untuk menyelenggarakan atau juga melaksanakan. Ketegasan itu harus. Ya. Baik, ketegasan harus itu tidak harus. pandang Kalau bulu ya. Nanti enggak. Tidak boleh pandang bulu, ya. Baik. Entah itu mau Pak Rizik, itu mau Pak Anies atau Profesor Hasbullah atau siapapun, tetap harus ikut protokol. Baik, terima kasih Hasbullah Tabrani, ahli kesehatan masyarakat FKM UI sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.